Tunggu SKB, 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 tunggu SKB. Kita tidak boleh menebang hutan dengan sembarangan, dan juga satwa yang ada juga kita harus menjaga dengan baik, dan kita tidak boleh menginvestasikan ini kepada pihak lain dengan sembarangan, dan semuanya harus kita atur dengan manajemen budaya yang ada di wilayah kita. Nah, kalau kita melihat ancamannya, tentu mereka nggak punya kekuatan untuk menolak, sehingga dan mereka juga sangat mudah dalam tanda kutip dibohongi oleh perusahaan. Saat itu mulai jalan sampai dengan ada beberapa teman yang lain. Nah, sampai dengan demikian kita masuk kampanye illegal logging. Dilakukan sampai selesai illegal logging. Pada akhirnya Greenpeace mulai rencanakan, karena peta sudah jadi dari beberapa skema yang ada. Kalau dilihat kita tunggu wilayah atau hak masyarakat adat secara umum, agak ribet sisi aturan. Maka Greenpeace kita diskusi. Yang lebih baik kita masukkan hutan desa dulu. Untuk menjadi pagar, karena sawit sudah mulai gencar masuk di wilayah kita. Nah, kalau kita ngomong deforestasi di Papua sendiri, memang dalam beberapa tahun terakhir ada arah yang mulai meningkat, lebih dari 16.000 hektar dibuka, terutama di wilayah bagian selatan Papua, terutama di Bovendigul, di Mapi, di Merauke. Apalagi di Merauke itu memang ada program strategik nasional, yaitu food estate berupa tebu. Di beberapa wilayah Papua secara tersebar ada banyak wilayah-wilayah adat yang diberikan izinnya oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan sawit. Tahun 2009 kita mulai lakukan pemetaan. Waktu itu dimulai dengan marga Kladit, baru bertahap, tahap demi tahap, sampai kemudian di 2011 kita mulai lakukan pemetaan batas luar. Nah, kenapa batas luar itu penting? Karena yang menjadi ancaman itu kan secara keseluruhan wilayah adat itu cukup luas. Dulu kita identifikasi baru sampai di 65.000 hektar. Tapi kemudian seiring dengan waktu, setelah
semua marga kita petakan. Di terakhir itu kita dapat luasnya menjadi 97.441 hektar. Menyetujui hutan desa. Banyak yang memberi sorotan juga bahwa hutan desa itu punya batas waktu, sedangkan masyarakat adat haknya nanti dikembalikan lagi ke negara. Jawaban saya bahwa ini sementara mengatasi apa yang sudah digencarkan oleh pemerintah. Kelapa sawit kita sudah tolak pertama. Itu memang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, masih Bapak Oto Ihlau. Dan kami berterima kasih juga karena Bupati mempunyai strateginya memberikan keleluasannya kepada masyarakat, mengakui menerima atau tidak. Maka dengan demikian masyarakat menolak di dalam forum itu. Memang dalam forum resmi itu ditolak, tapi strategi perusahaan mendatangi kami toko-toko di rumah lagi. Jadi saat itu setelah mereka datangi itu mereka pakai petugas. Petugas mendatangi Bapak Simpson Siremere. Sekarang dia petugas maksudnya nih aparat kepolisian. Iya. Tentara. Tapi sudah almarhum orangnya. Mereka datangi kita lagi, Bapak Siremere. Apa yang dimintanya, Pak? Diminta Bapak sebagai toko bisa mengambil keputusan, wilayahnya bisa dimasuki perusahaan. Tapi pada intinya tidak bisa. Hubungi saya juga, enggak usah. Itu sistem penyusupan, enggak boleh. Karena musyawarahnya sudah resmi. Bahwa kami masyarakat pada komitmen tidak bisa menerima sawit model apapun. Hari ini sudah tercatat pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan melalui Bupati ya telah menerbitkan surat keputusan. Ini menjadi sebuah ya payung hukum yang kedepannya kita berharap perda pengakuan terhadap perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat ini kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Bapeda terkait dengan rencana tata ruang wilayah supaya ini masuk di dalam RT RW daerah menjadi kawasan-kawasan khusus, kawasan-kawasan hutan masyarakat adat ya sehingga tidak bisa diganggu gugat untuk aktivitas lainnya begitu ke depannya. Kedepannya akan didorong. Ya, didorong lagi bukan hanya jadi perda tapi kita dorong lagi sinkronkan lagi dengan regulasi nasional. Katakanlah di Kementerian Kehutanan, ya supaya kehutanan bisa memastikan ini peta secara nasional ini kawasan hutan adat. Karena melihat dari situ bahwa kami pemuda tidak hanya diam, pemuda harus jadi ujung tombak untuk upaya-upaya penyelamatan hutan kami. Kegiatan yang sering kita biasa lakukan itu kegiatan pemetaan wilayah-wilayah marga. Dilihat bahwa di Kenasaimus itu ada 52 marga yang memiliki areal hutan. Dari situ kami sudah mencapai pemetaan itu sudah mencapai 15 ya, kami sudah capai. Sekarang SK-nya kami sudah ada, kami punya perlindungan sudah ada. Itu masih tingkat kabupaten. Untuk ke depan kami mau bisa naik ke level yang tinggi, mungkin bisa diusul ke kementerian untuk kami mendapatkan SK dari sana untuk hutan adatnya itu.